Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah jamaah haji alumni tahun 2025. Hari ini saya ingin memberikan kontribusi kepada para calon jamaah haji angkatan 2026 untuk persiapan bekal atau barang-barang bakal kita bawa ke kota suci nanti. Seperti ini penampakannya, yang barang-barang yang akan kita masukkan ke dalam koper kecil dan koper besar. Pertama-tama kita mulai dengan persiapan barang kita yang bakal dibawa, yaitu baju-baju dan jilbab. Ini adalah jilbab yang kita buat ringkas. Masukinnya, lipatnya seperti ini biar memperingkas tempat. Yang saya bawa bajunya ada 6 biji, jilbabnya 4 biji. Jadi karena saya pakai baju hitam atau baju syar'i, jadi baju saya semuanya warna hitam ya. Kita masukin dulu koper besarnya, baju hitam semua. Terus nanti baju putihnya ditaruh di koper kecil saja ya. Terus ini bawa sarung. Ini ada mukenanya bawa 2, satu di koper kecil, satu di koper besar. Terus ada dalamannya ada 2, sebenarnya ada 4, cuman kita bagi 2, duanya di koper besar, 2-nya di koper kecil. Terus dadanya yang tipis kecil aja ya, seperti ini. Terus bawa sepatunya. Ini saya kemarin beli sepatunya warna putih, sampai di sana sepatunya kotor banget, harus dicuci dulu. Jadi sepatunya kalau bisa yang bawahannya tebal, biar karena di sana waktu itu musim panas, jadi kakinya tetap nyaman gitu, tidak kepanasan atau melepuh. Jangan pakai sendal kalau saat mau ke Masjidil Haram atau mau ke lempar jumroh nanti. Ini kita masukin sepatunya dibungkus saja. Terus masukin juga sendal. Sekarang ini adalah sendal jepit, dimasukin plastik, dibungkus seperti ini. Kalau masih ada tempat yang memungkinkan untuk dimasukkan barang,
kita masukin saja seperti dalaman seperti bra. Saya bawa branya ada 4 ya, taruh aja di pinggir-pinggirnya biar lebih memudahkan kita untuk mencarinya. Terus celana dalam juga sebenarnya 4, ini saya masukin 2, nanti di koper kecil juga masukin. Terus kaos kakinya 4, ini saya bawa di sini 3. Terus dadar, kalau mau pakai masker ntar nanti dapat maskernya dari asrama haji ya, dari Palang Merah Indonesia akan dapat masker, jadi nggak usah beli masker, ntar jadi kebanyakan bawaan kita. Jadi ini sudah. Terus lap ini juga membantu kita biar kita saat kita makan, biar baju kita nggak mudah kotor. Nah, sekarang ini untuk di sana nanti ini kabel, ini stop kontaknya dibutuhkan di sana nanti. Ini di armusnya juga harus dibawa karena di armusnya itu kita harus colok kabel gitu. Ininya boxnya cuma yang 2. Nah, aja. Terus ini adalah jemuran buat dalaman. Kalau yang buat baju sudah ada jemurannya di hotel di atas rooftopnya. Ini kita udah. Terus ini adalah topi. Kalau mau tawaf nanti di Ka'bah, panas-panas siang-siang ke topi seperti ini. Terus ini adalah kipas, saya pakai kipasnya seperti ini yang dibawa kemana-mana, gak usah masukin ke dalam tas, kita udah pakai ke leher. Jadi kita tinggal nyalakan powernya. Powernya di sini ya teman-teman. Mau lebih kencang, kecil, ada semua di sini. Tinggal kita mau yang tingkat keberapa. Terus gantungkan di leher kita seperti ini. Jadi panjang jalan kita adem gitu. Jadi nggak usah pegang kipas gitu. Seperti ini ya. Nah, oke. Kita matikan. Ya, sekarang ini barang-barang yang ada jadi saya masukin ke dalam sini biar aman gitu. Tuh. Rusak. Aman seperti ini. Jadi kalau mau pakai yang model tempat-tempat yang kalian mau ini silakan, cuman buat saya begini lebih praktis daripada yang pakai pos apa-apa kemarin yang model sekarang macam-macam. Silakan gitu. Cuman saya maunya seperti ini aja. Baru kita kancing. Oke ya teman-teman, begini saja modelnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, yang praktis aja.
Jadi bawa bajunya secukupnya, mungkin sekitar 4 atau 6 lembar, nanti dibagi 2 di koper kecil sama koper besar. Sekarang jajanan kita yang perlu kita bawa selama di sana nanti di Mekah sekitar 30 hari ya teman-teman. Ini saya bawa box yang seperti ini, kotak seperti ini untuk memudahkan penyimpanan. Sini sudah ada makanan seperti biskuit, terus permen, ini secukupnya, terus energen di sana juga dijual, cuman kalau di sini kan satu rencengnya murah, kalau di sana satu rencengnya cuman isi 5 saja gitu. Kalau di sini kan ada 6, 10, kalau di sana 5 saset begini harganya 10 real, jadi mendingan bawa sendiri dari sini kalau yang mau bawa energen. Terus kita bawa nih, yang mau bawa mie ini karena memang tidak ada untuk tempat masak, jadi standar kita bawa seperti Tupperware nanti untuk membuatnya. Ada termos air panas di hotel udah disiapkan. Terus ini ada sambal juga, kalau mau bawa sambal kemasan langsung aja masukin ke sini. Terus ada ini saya bawa pop mie begini, ini pop mie yang paling pedes. Ini bukan iklan ya, tapi kalau mau beli pop mie yang rasanya tuh mie goreng pedes geledek gitu. Nah, di sana kan tidak ada kuah-kuahnya, jadi sebaiknya kalian kasih air sedikit, setengah seperti ini, itu untuk biar dapat kuahnya gitu. Jadi kalau mau makan pop mie sebaiknya bawa di Armusna aja, karena di Mina itu pop mie sangat mahal, jadi kita bawa buat di Mina, karena di Mina mau makan agak kurang ini ya, jadi kita lebih enaknya makan pop mie seperti ini. Nah, kita bawa pop mie ini, selipin ke sini. Ini kan boxnya ini kan nggak muat, jadi kalau biar muat ada caranya. Jadi kita buka kemasannya, terus ini bungkusnya plastiknya seperti ini, terus kita keluarkan. Barang-barang yang di dalam, ambil minyak, masukin ini ke dalam bungkusan ini ya teman-teman. Masukkan bumbunya, kita sama sendoknya. Terus kita ikat. Ini kita tempelkan tulisan sama yang varian rasa, sesuai dengan varian rasanya di sini. Jadi kalau pas mau makan kita tahu apa yang kita mau, toppingnya seperti ini. Nah, udah. Nah, lakukan berulang kali. Ini saya masih
banyak minyak, tapi tidak mungkin saya masukkan semua. Jadi kita buatnya seperti ini, baru kita susun ke dalam box ini. Ini ntar kalau mau banyak silakan masukin semuanya ke sini nanti. Yang saya contohkan cuma satu ya guys, biar nggak lama durasinya. Terus plastik ini dibutuhkan banget di sana selama di sana nanti. Ini kita taruh di sini plastiknya. Ini jangan lupa bawa tupperware seperti ini ya teman-teman, yang ada kedap airnya biar uap panasnya nggak keluar. Terus kalau mau masak mie yang pop mie-nya ini yang bungkus tadi udah dikeluarkan, masukin ke sini, terus masukkan air sama bumbu-bumbunya, didiamkan sesuai dengan resep yang ada di tempatnya, di wadahnya. Baru kita makan deh. Terus kalau mau bawa mie goreng seperti ini, masukin sini, rendam dengan air, baru buang airnya, tiriskan, baru masukkan bumbunya. Ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, daripada kita bawa yang kemasan sekali pakai lalu dibuang, mendingan seperti ini. Tapi jangan lupa juga bawa spons dan cairan cuci piringnya. Nah, ini sendok sama garpu, jangan lupa. Terus kita bisa selipkan ke sini, selipkan ke dalam sini. Ini tempatnya kita taruh di sini, di sudut sini. Terus sekarang deterjen ini ada 1 lusin ya, 12 bungkus. Ini untuk selama 30 hari di Mekah kita bisa nyuci guys. Kalau di Madinah kita tidak bisa cuci, kecuali dalaman yang kita bisa cuci. Terus ini ada obat-obatan. Ini obat oles. Terus ada sikat gigi, odol, tapi ntar kita masukinnya ke koper kecil karena di asrama nanti kita bakal gunakan, jadi jangan masukin koper besar. Terus ini sampo, ukurannya kecil-kecil saja. Terus ini pelembab hand body biar nggak kering di sana. Terus jangan lupa sabunnya, sabun mandinya. Tapi kalau untuk niat umroh atau mau ke Armusna nanti, lebih baik bawa yang non alkohol. Terus ini ada tisu, tisunya kecil aja karena di hotel juga banyak tisu. Ini tisu basah seperti ini. Terus ini tisu yang non alkohol, ini bakal dapat di asrama haji nanti dikasih. Jadi kita nggak usah cari tisu basah di luar, lebih baik kita nggak usah beli karena bakalan dapat. Terus ini tensi darah ya guys, yang model tangan seperti ini untuk tensi darah. Jadi di sana dokternya cuma 1, perawat juga 1. Jadi pada sibuk, jadi kita bawa sendiri untuk mengetahui kondisi kita di sana nanti. Taruh di sini. Terus sisir jangan lupa. Terus ini obat-obatan. Ini obat yang diminum seperti ini, obat yang diminum. Obat pribadi juga yang biasa dibawa dari dokter juga dibawa. Di sini obat antimonnya kita bawanya jangan disimpan di sini ya, bawanya di tas paspor nanti, karena ini dibutuhkan saat selama perjalanan. Kalau saya sih tidak mabuk, cuman biar bisa tidur saya minum antimo.
karena sudah biasa naik pesawat. Kalau yang baru naik pesawat untuk pertama kalinya, mendingan minum antimo biar nggak jet lag selamat perjalanan. Terus tolak angin jangan dibutuhkan di sana ya guys. Oke, semuanya. Nah, pop mie di sana harganya satu pop mie itu memang pop mie Indonesia, soalnya di sana ada toko serba. Apa kalau mama lagi mama? Di sana pop mie itu satu bijinya itu harganya 5 real. 5 real itu setara 25.000 sekarang ya guys, kalau ikutin kurs rupiah sekarang. Jadi kalau mau beli banyak dari sini aja gitu. Kalau mau beli di sana terserah. Cuman kalau sudah habis masa armusna, pop mie-nya jadi murah daripada mereka buang, jadi bakal 5 real. 3 pop mie gini 5 real, cuman ukuran kecil, bukan ukuran segini ya. Kalau ukuran kecil, lebih kecil lagi, yang mini, pop mie mini itu 3-nya 5 real. Tapi kalau masih sebelum kita ke Armusna, jualnya mahal-mahal di sana, jadi satu ini 5 real. Ya guys, nah sekarang kita lanjut. Kalau mau berpergian siang, kacamata itu perlu dibawa. Kalau mau ke haram ya, atau ke Masjid Nabawi, kacamata. Nah, kalau sekarang mungkin udah nggak musim panas, tapi lebih baik disiapkan kacamata. Terus, ini kantong pipis. Kantong pipis ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya, karena lebih baik bawa pampers saja. Lebih baik bawa pampers saja, nggak usah bawa kantong pipis, karena orang yang tidak biasa pipis dalam keadaan darurat nggak bakalan keluar pipisnya. Kalau saya kemarin begitu ya, udah dicoba tapi nggak bisa karena rame orang gitu. Walaupun udah pakai sarung, udah pakai dijagain teman, tetap aja nggak bisa. Lebih baik kita pakai pampers saja. Jadi pas mau ngantri di depan kamar mandi saat di Armusna nanti di Arafah itu banyak sekali antriannya, jadi kita pakai pampers aja. Jadi kita udah pipis di pampers, terus sampai di dalam kita hanya buka pampers, tapi jangan lupa bawa plastik. Soalnya kemarin saya lihat pampers itu semuanya ditaruh di dalam kamar mandi. Jadi kamar mandi itu tuh tumpukan pampers. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, padahal kita dalam keadaan haji loh, harusnya jaga kebersihan. Itu pampers penuh gitu. Jadi kemarin saya nggak bawa pampers, jadi saya nyesel nggak bawa pampers gitu. Akhirnya ngantri juga. Nah, kalau lebih bagus yang orang yang nggak kuat tahan pipis, mendingan beli pampers, pakai pampersnya. Jadi kita udah pipis di pampers, nanti sampai di kamar mandi kita buka, terus kita bersihkan. Baru nanti kita masukkan bekas pampers itu ke dalam plastik yang nggak kelihatan, kalau bisa warna hitam. Baru nanti kita keluar, buang ke tempat sampah. Tempat sampah udah ada di depan kamar mandi. Seperti juga nanti di Mina juga berlaku seperti itu. Jadi selama di Armusna pakai pampers saja, karena ngantrinya berjam-jam. Bisa 1 jam di situ nanti kalau kita ngantri di Mina. Nah, ini sebenarnya ini saya hanya karena buat konten ya, karena ini kan sebenarnya sisa kemarin, jadi saya masih simpan aja di sini. Jadi kita masukkan sebelah sini. Terus ini untuk ini tangan ya. Saya belinya yang seperti ini, manset tangan. Kalau yang warna hitam beli seperti ini. Ini lebih praktis. Kalau yang warna putih, yang masih jadul ya seperti ini ya. Terserah sih mau yang mana. Semuanya tetap dipakai. Ini selama kita diberlakukan ihram.
taruh di sini, yang kecil-kecil taruhnya yang kelihatan aja ya guys. Terus ini saya bawa ini ya guys, ini membantu kalau kita mau dengar lagu atau lagi video call sama keluarga di kampung, mendingan bawa handset. Jadi kita tidak mengganggu orang, soalnya di sekamar sama saya itu sering memutar sesuatu, lagu atau suaranya kencang gitu. Jadi suara kalau video call juga suara keluarganya pada dengar semua rame gitu. Itu mengganggu kalau sekamar, kalau kita telepon di kamar ya. Jadi ini membantu sekali ya guys. Ini kemana-mana juga kita bisa bawa gitu. Jangan lupa bawa casannya seperti ini nanti. Tapi ini dimasukin ke tas paspor. Terus ini sampo ya guys, sampo yang saset seperti ini samponya. Ini kita selip-selipin saja. Terus ini deodoran. Tapi kalau lagi lagi ihram nggak usah pakai deodoran. Jadi jangan pakai wangi-wangian ya guys selama di sana, kecuali udah bebas, udah tahallul. Kalau lagi umroh nggak, jangan. Terus ini kita juga butuh ini. Nanti kalau yang nodanya agak ini kita kucak aja pakai ini. Kalau saya selama di sana nyuci aja di kamar mandi hotel, kita nyuci sendiri. Terus baru kita keringkan di mesin cuci di hotel. Mesin cuci di hotel itu taruhnya di atas rooftop paling atas gitu. Jadi kalau ini bisa bawa ini aja. Kalau deterjennya buat di mesin cuci kalau mau pakai mesin cuci gitu. Tapi kemarin sih saya sama teman-teman gantian. Jadi hari ini nih nyuci pakai deterjen dia, besok pakai deterjen siapa lagi, karena sekamarnya 4 orang gitu. Nah, kalau bisa beli embernya di sana. Ember di sana harganya 5 real. Embernya ukuran sedang sih. Nah, ntar kan kita bisa tinggal buat orang-orang di situ nanti yang seperti OB yang biasa ini kita kasih aja ke mereka gitu, seperti menghitung-hitung amal gitu. Ini kita butuhkan, kita bawa. Terus ini tali jemuran. Kemarin tali jemuran itu di atas atap itu rooftop hotel, ternyata banyak sekali tali jemurannya udah ada. Jadi akhirnya saya pakai buat di kamar. Jadi di kamar hotel itu ini saya kebetulan beli yang ukurannya 3 meter. Nah, rupanya di atas rooftop itu talinya harus panjang sekitar 10 meter karena dari ujung ke ujung tuh cukup panjang gitu. Nah, akhirnya saya beli di kamar buat tirisin cucian gitu kalau lagi malas jemur di atas tuh, karena jemur di atas banyak hilang, banyak ketukar gitu, orang suka salah ambil karena hampir modelnya sama semua. Tapi kalau nggak mau bawa ini, karena kemarin kan udah terlanjur beli jadi terpaksa bawa. Kalau nggak mau bawa nggak apa-apa, karena udah di sana sudah disiapkan tali jemurannya, jadi nggak usah repot-repot bawa tali jemuran. Terus ini power bank, ini ukurannya harus 10.000, tidak boleh lebih dari 10.000. Ini dimasukkan ke dalam tas paspor ya guys, jangan masukkan ke dalam koper besar karena bakalan dibongkar nanti kalau masukin ke dalam koper besar. Jadi kita bawanya, pokoknya power bank itu simpannya di tas paspor. Oke. Terus kalau ada yang belum saya sebutkan, nanti saya tuliskan di deskripsinya ya guys. Tidak semua barang yang saya bawa kemarin itu
saya beli untuk konten sekarang ini karena saya buat konten ulang buat kalian yang mau berangkat menjadi tamu Allah tahun ini 2026. Jadi beli sikat gigi sama odol yang praktis seperti ini. Ya tinggal dimasukkan. Terus gunting ntar dibawa, terus dibungkus pakai plastik atau pakai handuk. Disimpan yang rapi di dalam handuk seperti ini. Kalau gunting aman, kalau di koper besar, jangan koper kecil ya guys. Dan koper kecil disuruh dikeluarkan. Kita bisa selipkan di sebelah sini. Udah gitu. Nah, ini lipstick. Sebenarnya sih saya nggak terlalu butuh dandan ya guys, karena pakai cadar. Kalau mau bawa aja lipstick. Nah, bedak. Oke. Ya. Udah. Nah, ini untuk koper besar guys. Udah, iya. Saya tutup dulu. Kemarin saya pakainya kardus ini ya guys. Kalau ada kardus sebesar ini disimpan, jangan dibuang karena berguna buat berangkat umroh atau berangkat haji. Ini kita tutup. Ini kalau mau simpan yang dalaman atau apa-apa bisa di sini ya guys ya, atau surat-surat berharga nanti bisa taruh di sini. Tapi ini karena konten doang, jadi saya nggak terlalu butuh banget. Oke. Sekarang kita beralih ke koper kecil. Nah, koper kecil ini bakal dibawa di asrama karena koper besarnya bakal diserahkan ke Kemenak. Jadi diambil oleh orang Kemenak atau orang KBIH kalau yang ikut KBIH. Kebetulan saya adalah jamaah haji mandiri. Jadi kita serahkan ke Kemenak. Ini baju yang bakal kita bawa untuk persiapan di asrama haji. Ntar buat berangkat ke Mekah. Jadi bajunya yang dibutuhkan saja ya guys selama di sana. Jadi satu baju buat berangkat naik pesawat. Terus satu baju lagi buat buat haji tamatu. Jadi sampai sana nanti kita langsung nyampe kalau gelombang 2 ya. Kalau gelombang 2 itu ngambil mikotnya di atas pesawat Yalamlam. Terus kita entar udah ambil niatnya di atas pesawat, sampai di hotel nanti sekitar malam hari. Kalau seandainya kita nyampe pagi atau siang hari, malam harinya kita udah melakukan haji tamatu. Jadi haji tamatu itu kan koper besar agak susah ambilnya, lebih baik kita siapkan di koper kecil seperti ini ya. Koper kecilnya ini dalamannya, jangan lupa ya guys, ini dalamannya taruh di sini atau di koper besar, jadi terus dalaman leggingnya ini, bajunya kalau bisa bajunya 3 ya. Ini jilbabnya.
Jadi putihnya jangan lupa dalamannya kalau bisa bagi di sini juga, karena di asrama haji nanti pakai dalaman, cuman saya nggak masukin dalaman ke sini ya, tapi kalau mau bawa nanti bawa aja karena udah masukin ke koper besar tadi. Terus ini jangan lupa mukenanya satu buat di koper kecil, karena kita bisa sholat di asrama haji atau di bandara pakai mukena. Kalau nggak mau pakai mukena juga nggak apa-apa, karena kita sudah pakai baju ihram atau baju gamis. Terus jangan lupa bawa pop mie kalau mau makan pop mie nanti. Bawa aja guys kalau buat makan di ruang tunggu. Jadi selama di ruang tunggu nanti kita belum dapat makanan, makannya dapatnya di pesawat. Kalau bisa bawa roti, biskuit atau pop mie yang praktis, masukin aja ke dalam koper kecil, karena koper kecil kita bawa naik pesawat, jadi kita bisa buka. Karena tunggunya dari jam 7, nyampainya di bandara itu jam 7 sore. Naik pesawatnya setengah 1 pagi atau jam 1 pagi. Jadi lapar guys. Jadi bawa aja pop mie 1 untuk persiapan di bandara nanti. Karena kita tidak melewati counter-counter makanan. Jadi di sana tempat guide-nya itu khusus untuk haji. Jadi tidak ketemu orang yang jualan-jualan gitu. Ini aja ya guys. Ini udah selesai. Ntar di Armusna kan ada tas Armusnanya. Nah, tas Armusnanya kemarin rusak, akhirnya saya buang. Jadi saya nggak punya lagi tas Armusna. Kalau nanti di Armusna bawa bajunya 2 atau 3 aja. Kalau bisa 2 aja deh, nggak usah berat-berat. Terus bawa yang perlu dibawa tuh obat-obatan, terus pop mie jangan lupa, makanan itu, terus biskuit kalau mau bawa biskuit, terus bawa apa ya namanya tuh, casan, kabel tuh jangan lupa. Oh iya saya lupa, satu lagi ada kabel apa sih, kabel stop kontak yang 3, yang kaki 3 itu punya saya, tadi nggak ada ya guys, sebenarnya ada cuman saya lupa taruh di mana. Jadi jangan lupa kalian bawa itu, nanti dibutuhkan di hotel karena di sana adanya yang 3. Oke, ini koper kecilnya udah rapi. Sekarang kita beralih ke tas paspor. Kita beralih ke tas paspor. Sekarang kita mau masukin barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam sini. Ini tas paspor haji 2025. Ini sobek kenapa? Karena barang-barang yang dibawa cukup berat. Oke, tapi ada di tukang jahit di asrama. Nah, kalau saya kemarin ikut embarkasi Bekasi. Oke guys, seperti ini penampakannya. Yang pertama yang kita masukkan adalah paspor dulu. Ini saya nggak bisa liatin identitas saya pada kalian. Paspor seperti ini, masukin ke sini karena paspor itu harus siap. Terus yang keduanya power bank ya guys, pokoknya power bank itu harus di dalam tas paspor, nggak boleh di dalam koper. Sini bedak, kalau mau pakai bedak habis sholat. Terus ini buku panduan,
Mau baca-baca selama perjalanan mendingan baca buku panduan haji atau umroh. Terus ini bawa dompet kecil gini aja, nggak usah bawa dompet yang keren-keren ya guys. Terus ini bawa tempat kartu, jadi di sini udah ada kartu ini ya, kartu apa sih ini, BPJS nya dibawa, terus kartu ATM nya dibawa, tapi ATM nya seperti ini ya guys, yang ada tulisan visanya. Selain dari itu tidak diterima ATM sana ya guys. Oke, yang bisa pakai dompetnya ini, ntar kita dapat uang living costnya di asrama sebanyak 750 real. Ini kita masukkan. Terus ini tas kecil ya guys, tas lipat. Ini sangat bermanfaat karena di dalam pesawat nanti saat turun dari pesawat kita dikasih lagi makanan satu kotak dari pesawat. Nah, seperti ini penampakannya. Oke. Nah, ini ntar taruh makanan dapat dari pesawat nanti ke sini. Nah, pas mau naik bis dapat lagi nanti satu kotak lagi. Jadi bisa masukin ke sini. Udah 2 kotak kan? Nah, jadi turun pesawat langsung naik bis. Jadi nggak mampir-mampir lagi ke bandara Jeddah kalau yang menuju Mekah ya, untuk gelombang 2. Jadi ntar dapatnya makanannya banyak banget. Bukan cuma makanan, banyak hal nanti yang mereka kasih gitu. Terus sampai di hotel bakalan dikasih lagi sebelum kita ke kamar kita, karena belum dibagi kamar. Jadi mereka kasih lagi makanan lagi gitu. Jadi udah 3 kotak. Jadi tas yang kayak gini seperti ini dibutuhkan. Nanti dikasihnya macam-macam. Kasih tasbih, kasih bunga, kasih buah. Nah, ini lipatnya seperti ini ya guys. Ini bawa tasnya seperti ini. Ini juga bisa bawa buat nanti selama di hotel, bisa buat baju kotor. Taruh baju kotor sini. Ini kita simpannya ke dalam sini aja ya guys. Terus ini jangan lupa handset, terus cadar, terus kacamata baca. Saya taruh di sini. Terus ini kartu, bakalan dapat kartu nusuk nanti di hotel dibaginya ya. Ntar di sana diperiksa ini kalau mau menuju haram. Nah, tahunnya kita haji sah dan tidaknya tuh, maksudnya legal dan tidaknya tuh dari kartu nusuk ini ya guys. Ini saya nggak bisa liatin identitas saya, seperti ini aja. Kalau ini syarikahnya, kartunya ada 3 nanti kartu. Ini kartu syarikahnya, kalau saya dapat Sana Mas Harik. Nah, ininya 50. Terus ini kartu Indonesianya seperti ini. Jadi kita pakainya 2 ya guys, dapatnya seperti ini. Oke. Ini kita kalungkan selama di sana nanti. Ini jangan sampai ketinggalan, dikalungkan aja. Gitu ya guys. Seperti ini ya guys. Terus nanti pembagian pembagian gelang haji ini di asrama. Pembagiannya seperti ini, gelang hajinya. Jadi kita masukin ke sini gelang hajinya. Gelang hajinya selama berhaji jangan sampai tertukar atau jangan sampai dilepas. Pokoknya jangan sampai dilepas deh, sampai pulang haji dulu baru dilepas gitu. Kalau nggak ada gelang haji ini bisa hilang kita. Oke. Selesai.
So ya guys, selesai ya dengan keadaan seperti ini yang udah hancur berantakan penampakannya karena udah 1 tahun ya. Nah, terima kasih banyak. Hanya itu saja video dari saya. Nantikan video selanjutnya akan saya ceritakan bagaimana persiapan kita untuk keberangkatan ke Mekah Jeddah nanti. Nah, saat kita berangkat, persiapkan segala sesuatunya seperti ilmu, karena di sana nanti yang dibutuhkan ilmu dan fisik yang kuat, sehat, jasmani, rohani. Gitu. Terima kasih untuk videonya. Nanti kita akan sambung lagi edisi keduanya. Nanti 3 session ya guys. Saya akan berbagi dengan kalian selama saya berada di 2 kota suci antara Mekah dan Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini terakhir kita masukin ponsel ya guys. Guys, 2 koper tadi sama tas paspornya udah selesai, tapi ada barang-barang yang saya tidak bisa masukkan ke dalam koper karena mau beli lagi kan tidak kepake gitu, seperti pampers saya tidak beli pampers. Terus tuh pasti barang-barang nanti yang saya tidak masukkan di koper akan saya tuliskan di deskripsi di bawah video. Jadi kalau mau lihat apa barang-barang yang perlu dibawa dan mungkin saya lupa masukkan ke dalam koper, nanti saya tulis di deskripsinya di bawah videonya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.